dari kelompok 9. Dalam video ini, kita akan membahas materi tentang pendidikan SMK. Sebelum kita membahas tentang pendidikan SMK, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Hai, perkenalkan, namaku Nabilatul Irbah dengan akhiran NIM 119. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Filian Intan Permata Zamzam dengan akhiran NIM 111. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nurbaina Putri Hasana dengan akhiran NIM 102. Halo, perkenalkan nama saya Taif Marsyah dengan NIM 103. Ada 4 materi yang akan disampaikan dalam video ini. Yang pertama, pengertian SMK. Yang kedua, karakteristik pendidikan kejuruan. Yang ketiga, prinsip-prinsip pendidikan kejuruan. Dan yang terakhir, jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan materi tentang pengertian SMK. Apa sih SMK itu? SMK merupakan singkatan dari Sekolah Menengah Kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan di SMK. Yang pertama, pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. Yang kedua, pendidikan kejuruan didasarkan atas domain driven. Yang ketiga, fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Dan yang keempat, penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus pada hands-on atau performa dalam dunia kerja. Yang kelima, hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan. Yang keenam atau terakhir, pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Kemudian yang menjadi prinsip-prinsip pendidikan kejuruan adalah sebagai berikut. Adapun prinsip yang pertama adalah pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan di mana siswa dilatih merupakan replika lingkungan di mana nanti ia akan bekerja. Prinsip yang kedua, yakni pendidikan kejuruan akan efektif hanya dapat ketika tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat bekerja. Kemudian prinsip yang ketiga adalah pendidikan kejuruan akan efektif jika melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri. Prinsip keempat yakni pendidikan kejuruan akan efektif jika dia memampukan setiap individu memodali minatnya serta pengetahuannya sehingga keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi. Prinsip yang terakhir yakni pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berpikir yang benar diulangkan sehingga pas seperti yang diperlukan dalam pekerjaan. Yang terakhir yaitu materi tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran di SMK. Yang pertama yaitu penilaian formatif, yaitu penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Yang kedua yaitu penilaian sumatif, yaitu penelitian yang dilaksanakan pada akhir unit program, yakni akhir catur bulan, akhir semester, dan akhir tahun. Yang ketiga yaitu penilaian diagnostik.
bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Yang keempat yaitu penilaian selektif. Penilaian selektif yaitu penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya ujian masuk ke lembaga tertentu. Demikian materi yang kami paparkan, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Terima kasih.